Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak keren semuanya? Kali ini kita masih belajar membuat games menggunakan aplikasi JDevelop 5. Pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana menampilkan skor menggunakan variabel, gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah nanti kalian diharapkan mampu mendefinisikan variabel. Yang kedua adalah mampu membuat logika event dengan mengubah variabel tersebut dan mampu menampilkan isi variabel. Yang berikutnya adalah otomatis kalian harus mampu membuat game sesuai dengan skenario. Nah, target pembelajaran kita adalah kita harus bisa menambahkan variabel skor. Setelah itu kita bisa mengubah nilai skor sesuai dengan logika game yang kalian buat. Dan yang terakhir adalah menampilkan skor tersebut di layar pengguna. Nah, skenario gamesnya seperti apa? Yaitu yang pertama, setiap kali player mengambil koin, maka player akan mendapatkan 10 poin. Koin tersebut akan ditata bervariasi dan ada beberapa bonus koin. Nah, skor nilai dapat terlihat di layar pengguna. Nah, bagaimana cara menampilkan skor? Tahapannya adalah yang pertama, kita harus menambahkan variabel melalui scene properties. Nanti di situ akan ada pilihan scene variabel. Setelah itu adalah kita akan mendefinisikan nama variabel tersebut. Setelah itu kita akan membuat event dengan logika jika player menabrak koin, maka variabel skor akan bertambah 10. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan skor tersebut di layar dengan menambahkan objek teks. Setelah itu kita akan menambahkan layer baru agar bisa menampilkan skor di layar pengguna, gitu ya. Nanti kita akan lihat kenapa kita harus menambahkan layer, gitu ya. Setelah itu game siap dijalankan. Mari kita praktekkan menggunakan JDevelop untuk menampilkan skor. Silakan kalian buka JDevelop kalian. Oke, terakhir kita sudah membuat animasi untuk player berjalan dan bisa mengambil koin. Ya, ini sudah berjalan dan bisa mengambil koin. Oke, nah sekarang setiap kali mengambil koin kita akan berikan skor. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita akan buka di layer level satunya. Terus kalian akan coba untuk klik kanan di area scene kalian. Nah, setelah klik kanan, kalian akan muncul kotak putih dan ada tulisan Scene Properties. Kalian cukup pilih Scene Properties. Setelah itu akan muncul adalah tampilan seperti ini. Kalian pilih Edit Scene Variable. Nah, Edit Scene Variable nanti harusnya masih kosong itu. Kalau di saya pernah saya tulis sehingga muncul variabel yang lama. Coba di sini kita namakan variabelnya adalah tampil skor, ya, tampil skor. Skor untuk inputan awal skornya adalah 0, kita isi angka 0. Setelah itu kita apply. Oke. Nah, otomatis ini belum tampil. Nah, setelah itu kita coba tambahkan add new object adalah teks, ya. Teks new objeknya adalah objek namanya adalah skor. Terus nanti tulisannya adalah skor, gitu ya. Skor titik 2. Kita coba tulis itu dulu. Apply. Kita tarik skornya di sini. Ya, oke, seperti ini akan tampil seperti ini skor, ya. Oke, setelah kita coba jalankan, pasti nilainya skor juga masih kosong dan skornya belum terlihat di layar pengguna, ya, masih hilang gitu ya. Nah, nanti kita buat bagaimana biar tampil di layar pengguna.
Baik, yang pertama kita ingin tulisan skornya tampil di layar pengguna, kita harus menambahkan layer. Kalian bisa melihat di sisi kanan atas, pilih yang ada kotak 3 di sana. Kalau di kursornya diarahkan ke sana akan muncul open the layer editor. Kita klik layer editor. Nah, kita tambahkan add layer. Nah, saya namakan layer UI gitu ya, layer user interface gitu ya. Jadi nanti yang akan tampil di layer di halaman pengguna nanti kita akan tempelkan di layer UI semua gitu ya. Oke, setelah itu kita klik skor. Nah, kita ubah layernya menjadi layer UI. Nah, ini ya, ingat ya, ada layer base. Pertama tadi adalah layernya di base layer. Kalian coba layer UI. Oke, setelah itu kita coba jalankan. Iya, nah tulisan skornya bisa kalian lihat ada di kiri atas. Nah, skor itu ya. Cuman setiap kali gerak sekarang skornya sudah muncul di sini. Oke. Oke, itu adalah cara untuk menuliskan skor di area di mana bisa terlihat di pengguna. Oke, tugas 1 udah selesai. Kita coba untuk menuliskan skor. Nah, setelah itu adalah kita ke event pada saat player menabrak koin, dia akan menambahkan 10 poin ya. Nanti tadi skenario seperti itu. Kita cari event di mana player is collision with coin yang di sini. Terus kita add aja langsung. Nah, pada saat player menabrak koin, other actionnya adalah kita cari yang value of scene variable kita pilih. Jadi tadi kalian di other action kalian cari variabel. Setelah itu ada value of skin variable. Ini akan muncul variabelnya cuma satu karena kita tambah skor, kita pilih tampil skor. Choose operatornya adalah add. Add-nya berapa? 10 tadi kan? 10. Ya, oke. Tambah 10, kita oke kan. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi logikanya adalah pada saat pemain menabrak dengan koin, maka koin akan hilang, terus play suara koin, dan berikutnya adalah mengubah scene variabel yang bernama tampil skor dengan menambah 10. Ya, jadi jelas ya. Oke, apakah sudah tampil? Pasti belum gitu ya. Nah, kita akan membuat kondisi atau event di mana skor tersebut bisa tampil. Nah, kalian bisa tambahkan di add condition yang baru, tetapi langsung di add action saja. Di add action dipilih, di mana untuk kita klik skor. Nah, di skor ini kita cari adalah modify the text. Nah, modify the text ini di operatornya set to value-nya adalah to string number. Kita pilih to string number ya, seperti ini. To string terus kita numbernya adalah variabel scene ya. Variabel scene-nya adalah tadi adalah namanya tampil skor. Oke ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, agar tampilannya nanti kita coba dulu. Oke. Kita coba dulu seperti apa tampilannya. Oke, sudah muncul angka 0 di sana. Berarti variabelnya sudah muncul. Kita coba ambil ini koinnya. Oke, sudah nambah 10. Terus kita cari koin lagi yang di sini yang gampang dulu. Oke, gitu ya. Nah, cuman itu kan baru tulisan angka 20 gitu ya. Nah, kita coba dulu. Kita menambahkan biar muncul tulisan skornya seperti apa. Nah, ini tadi yang change the text-nya kita double klik lagi, kita ubah, ada yang masih kurang. Nah, kita tambahkan tanda tulisan skor gitu ya. Caranya adalah kita pilih petik 2, tulis skor, titik 2, spasi,
ketik 2 lagi dan dikasih tanda plus. Nah, ya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi nanti ada tulisan, value-nya di teks tersebut isinya adalah objek teks, nanti isinya adalah tulisan skor ditambah dengan nilai yang ada di tampil skor. Kita oke kan? Kita coba. Apakah sudah muncul tampilannya? Iya, betul. Sudah tampil skor 10 gitu ya. Nah, oke. Nah, itu adalah cara untuk menampilkan skor gitu ya. 20 kita coba 30. Oke ya. Nah, ini kita sudah bisa berhasil menambahkan skor gitu ya. Skor, dan kita sudah bisa sesuai dengan event untuk menambahkan event berupa tambahan nilai. Nah, sekarang kita coba kasus bonus gitu ya. Nah, misalkan koin yang satu ini kita ingin memberikan player bonus isinya adalah 3 koin. Sekali menyentuh ini dia akan mendapatkan 3 koin gitu ya. Kita coba Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita tumbuhkan jadi satu saja di sini. Tumbuhkan jadi satu di sini ya. Kurang satu lagi, Ctrl C, Ctrl V saja. Nah, ini isinya 3 ya. Nah, isinya 3 kita tumbuk jadi satu. Bisa nggak si pemain itu mendapatkan nilai 30 harusnya ya. Kita coba. Ayo kita coba. Coba ternyata dia cuma dapat nilai 10 gitu ya. Padahal isinya 3 koin. Berarti ada hal yang harus kita tambahkan kondisinya. Nah, tambahkan kondisinya apa? Kondisinya adalah kita harus mengulangi kejadian collision ini atau action yang di sini, action setelah collision ini ke semua koin. Misal tadi harusnya ada 3 koin tetapi jadi 1, maka yang diambil cuma 1, dianggapnya oleh sistem 1 gitu ya. Nah, padahal kita isinya itu 3. Nah, kita harus memisahkan bahwa koin tersebut posisinya ada 3. Bagaimana caranya adalah kita klik di event collision ini. Setelah itu di sebelah kanan atas ada tanda plus paling besar. Choose and add an event. Itu diklik saja. Nah, kita pilih for each object ya. Ingat, for each object. Kita pilih for each object. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita geser, pastikan action tadi, event tadi ada di bawah collision with coin. Nah, dia jadi event ini adalah terkait dengan event collision with coin gitu ya. Nah, apa yang harus di repeat ini adalah si koinnya. Nah, gitu. Akan muncul seperti ini. Pada saat pemain menabrak koin, maka harus mengulang di setiap instant of coin objek jadi koinnya. Nah, setelah itu add action-nya apa? Lah, yang di sini tinggal kita tarik, kita pindah di sini. Nah, ya. Delete coin, play, terus tambah skor. Nah, seperti ini. Jadi pada saat pemain menabrak koin, maka event ini, action ini harus diulang di masing-masing koin gitu ya. Kita coba. Tadi harusnya dapat nilainya 30 ya, karena ada 3 koin di sini. Kita coba. Oke, berarti udah benar ya, 30 ya. 30 koin. Nah, oke. Kalau ini udah benar. Oke, berarti 110 ya. Oke, nah itu adalah cara untuk kita menambahkan variabel untuk menampilkan skor gitu ya. Jadi kalian hari ini sudah berlatih bagaimana menambahkan variabel. Nah, variabel ini nanti kalian sangat akan berguna. Kalian bisa menambahkan berbagai objek pada saat kita membuat adventure game seperti ini. Misal nanti pada saat ada musuh gitu ya, pada saat kita menginjak musuh, kita juga bisa menambah skor atau poin gitu ya. Terus kita juga bisa pada saat dia berhasil melampaui sesuatu
suatu halangan gitu, penghalang, dia bisa menambahkan skor juga. Nah, seperti itu ya. Oke, itu adalah bagaimana cara untuk menambahkan variabel. Jadi pembelajaran kita cukup untuk kali ini cukup sampai di sini. Jadi kalian tadi sudah bisa menambahkan variabel. Jadi saya ulangi lagi. Tadi ada cara untuk membuat variabel dengan cara scene properties dan variabel. Ya, ini adalah variabel kita. Oke. Setelah itu kita juga menambahkan skor dan kita udah belajar menambahkan layer ya. Jadi hari ini kita belajar cukup banyak hal yang sangat fundamental gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita belajar variabel, yang kedua adalah kita belajar menambahkan layer. Layer untuk UI. Nah, layer UI ini nanti bisa kalian akan pakai terus, semisal untuk tombol tombol tambahan dan sebagainya harus tampil di layar pengguna gitu ya. Baik, itu praktek kita. Kita kembali lagi ke materi. Nah, setelah kita praktek tadi menambah variabel, menambah layer, jadi games kita akan semakin menjadi asik gitu ya. Nah, tugas kalian adalah kalian coba untuk menambahkan tampilan skor di game kalian. Bebas untuk event dan logika proses penambahan skor tersebut, tidak harus mengambil koin gitu ya. Pada saat dia bisa menabrak sesuatu atau apa, silakan sesuai dengan kreativitas kalian, itu terjadi penambahan skor. Setelah itu uji coba games kalian. Nah, tugas keempat ini adalah tugas kalian adalah merekam game kalian. Jadi yang diminta dikumpulkan adalah rekaman game kalian dan dikumpulkan video tersebut di Classroom gitu ya. Jadi videonya yang dikumpulkan, bukan event pemrogramannya ya. Cukup videonya saja. Kalian bisa screen capture di perangkat kalian. Kalau ada recordingnya itu akan lebih bagus lagi. Kalau tidak, kalian bisa merekam di HP, tapi pastikan pencahayaannya cukup ya, agar videonya juga terlihat bagus gitu ya. Baik, persiapan pertemuan yang akan datang, kita akan coba menambahkan enemy di desain game kalian. Jadi pastikan kalian ada aset yang di set sebagai enemy, dan ini kita akan nambahkan skenario musuh agar game semakin seru. Baik, itu saja materi kita untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar. Terus dicoba, kalian boleh mencari referensi yang lain terkait dengan variabel maupun penambahan layer. Dan jangan lupa submit tugas kalian. Oke, itu saja anak-anak keren semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.